Gülbahar'a söyle, derhal daireme gelsin. Di scene awal, Kosem keluar dari ruangan IC. Kosem lalu memerintahkan Lalejar untuk membawakan Gulbahar ke ruangannya. Emredersiniz sultanım. Di lain sisi, Geverhan pun bertanya pada Atike, "Apa yang terjadi padamu? Dokter mengatakan kamu sakit karena apa yang kamu makan. Apakah ada sesuatu?" Başka bir şey mi var? Var. Atike menjawab, "Ada. Tapi aku tidak yakin apakah kamu ingin mengetahuinya." Geverhan pun bertanya, "Apa maksudnya?" Putri pun lalu berkata, "Sultana, itu adalah malam yang sangat sulit bagi kita semua. Aku pikir kita harus membuat Atike Sultan istirahat." Tidak lama Ibrahim masuk. Atike sultanımız istirahat etsinler. Gel. Hünkar abim gelmiş. Ibrahim pun mengabarkan bahwa raja telah sampai di istana. Çok şükür. Atike, siz gidin. Benim takatim. Atike kemudian berkata, "Kamu bisa pergi. Aku lelah." Geverhan pun segera keluar. Ben yanında kalayım. Namun Ibrahim berkata, "Aku akan di sini bersamamu." Putri pun berkata, "Baiklah, aku akan kembali lagi." Hemen geleceğim. Atike, Ibrahim lalu bertanya, "Atike, bagaimana kabarmu?" kardeşim nasılsın? Hünkârım, Di lain sisi, Bayezid pun berkata, "Rajaku, jangan pedulikan apa yang dikatakan oleh wanita itu. Janganlah hal itu membuatmu menjadi kesal. Wanita itu sedang terluka. Dia tidak tahu apa yang dikatakan olehnya." ruhunu kaybetmiş. Ne dediğinden bir haber. Hünkârım, Kasim lalu berbicara, "Rajaku, akhirnya kamu sampai dengan selamat. Aku harap kita semua akan baik-baik saja." hepimize geçmiş olsun. Nampaknya, perkataan wanita itu membuat Bayezid menjadi risau, takut kalau raja akan kembali meragukannya. Sementara di lain sisi, Gulbahar pun tiba di ruangan Kosem. Kosem kemudian menutup semua pintu ruangannya. Halde sultanım. Kosem mendekati Gulbahar, lalu berbicara, "Apakah itu menyinggungmu karena kamu memanggilku dengan Valide Sultan?" Gulbahar menjawab, "Tentu saja tidak, Sultana. Siapalah diriku ini?" Kosem menjawab, "Ya, benar. Siapa dirimu? Siapa dirimu menjadi Valide Sultan? Apa yang kamu andalkan? Apa yang memberikanmu keberanian?" Sen bu cüreti nereden buluyorsun? Bağışlayın fakat Gulbahar menjawab, "Maafkan aku tidak mengerti maksudmu. Apa yang telah aku lakukan?" Kosem menjawab, "Apa yang telah kamu lakukan? Kamu telah mencuri segelku, membuat salinannya, kemudian kamu membuat kebakaran di ibu kota." akabinde payitahtı ateşe verdin. Günahımı alıyorsunuz sultanım. Gulbahar menjawab, "Kamu menyalahkanku tanpa alasan, Sultana. Aku tidak melakukan apapun dengan segel itu, juga tidak dengan kebakaran itu. Itu adalah kebohongan. Apakah seseorang telah memberikanmu namaku?" Yalan bunlar. Biri ismimi mi söyledi? Kosem pun menjawab, "Siapa yang bisa memberitahukan namamu?" Gulbahar menjawab, "Mereka mungkin saja telah memfitnahku. Jika kamu punya bukti, maka beritahukan aku." Kosem menjawab, "Bukti?" Kosem pun kemudian menarik tangan Gulbahar. Gözlerine bak. Kosem berkata lagi, "Lihatlah ke dalam matamu. Bukankah kamu melihat apa yang aku lihat? Kebencian, kemarahan, dan yang paling buruk adalah ketakutan. Seseorang yang memiliki perasaan yang begitu kuat seperti itu, maka akan melakukan apapun." De barındıran biri her türlü kötülüğü yapabilir. Siz beni kötülüklerin anası bellemişsiniz. Gulbahar menjawab, "Jadi kamu berpikir akulah alasan untuk setiap kejadian buruk yang terjadi. Lagi pula, kamulah yang memulainya. Apakah kamu ingat? Kamulah yang menurunkan tahta Sultan Osman bertahun-tahun lalu." Kosem pun bertanya, "Apa maksudmu?" Gulbahar menjawab, "Bukankah
kamulah yang memulai pemberontakan karena dia telah membunuh putramu. Lalu semuanya menjadi di luar kendalimu. Kemudian Halimah Sultan mengambil pemerintahan dan dia membunuh Sultan Osman. Lalu dia menobatkan putranya, Sultan yang gila, yaitu Sultan Mustafa. Pemerintahannya juga tidak bertahan lama. Kamu menghancurkan semua orang dan mengambil tahta. Tabii onların saltanatı da uzun sürmedi. Herkesi yok edip tahta ele geçirmek ne demek? Qasem pun berkata, mengambil tahta, aku menikah dengan negara ini. Tahtaku dan segalku ada di antara hatiku. Apapun yang aku lakukan sejauh ini, aku melakukannya demi kebaikan untuk dinasti. Şimdiye kadar ne yaptıysam hanedanın selameti için yaptım. Yazık. Kasihan sekali, bukannya mengambil pelajaran dari masa lalu, kamu memilih jalan seperti Halimah Sultan. Jalan itu akan menuju ke neraka. Keşke siz Gulbahar menjawab, aku harap kamu melihat ke cermin untuk beberapa waktu dan melihat kesombongan di matamu. derinizden akan kibri bir görseniz. Dengan izinmu, aku ingin pergi. Size sultanım. Kembali kepada Bayezid. Bayezid dan Qasim berjalan bersama. Qasim kemudian berbicara, kamu berjalan ke dalam api tanpa rasa takut. Keberanianmu sangat mengagumkan Bayezid. Kamu nampaknya ingin memenangkan hati semua orang. Hürmetini, sevgisini kazanmak istiyorsun. Senin kazancın ne Kasım? Bayezid pun berkata, apa yang kamu dapatkan? Aku ingin tahu. Mengapa kamu memberitahukan pada raja bahwa kamu melihatku dengan Ahijadi Effendi? Qasim pun menjawab, raja memang harus tahu. Mengapa itu mengganggumu ketika kamu melakukan sesuatu hal yang rahasia? Bayezid menjawab, aku tidak terganggu karena aku setia pada raja selamanya. Olan sadakatim ebedi. Qasim menjawab, itu membuatku bahagia. Namun, manusia cenderung mendengarkan iblis dan tersesat. Sudah seperti ini sejak Adam. Tapi aku harap kamu tidak tersesat, Bayezid. Jika kamu melakukannya, maka kamu akan berakhir di ruangan Sultan Mustafa. Dan percayalah padaku, kamu tidak mau berada di sana. Ama inşallah sen yoldan çıkmazsın Bayezid. İlk hatanda kendini Sultan Mustafa'nın dairesinde bulursun. Sebenarnya kasihan ya jadi Bayezid ini. Bayezid lahir di rahim yang salah. Punya ibu yang ambisius, rela melakukan apapun, dan juga mengorbankan apapun. Hingga membuat Bayezid akhirnya dimusuhi oleh saudaranya. Dan lebih buruknya, membuat Bayezid berada di tepi jurang. Padahal Pangeran Bayezid adalah pangeran yang baik, pemberani, dan juga setia.